Shalom. Sekali lagi shalom. Lambaikan tangan yang bersuka cita di rumah Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Saya mengundang jemaat yang mungkin masih berada di belakang, mungkin bisa maju-maju ke depan. Kita mengisi ruang kosong yang ada di depan. Mari para asyir bisa mengajak para jemaat mungkin yang masih duduk di belakang untuk bisa menempati tempat kosong yang ada di depan, agar supaya sebentar ketika ada jemaat yang terlambat mungkin bisa menempati tempat yang di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu yang kudus di pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami boleh datang melayani Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang memuji, menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur kami masih diberikan napas kehidupan untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Biar Tuhan bertahta di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Urapi kami, berkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Apa yang berarti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku lembah gelap, tak ada lembah gelap yang hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya, hanya Kau. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur. Mari datang di hadirat Tuhan, naikkan syukurmu, haleluya.
Kami naikkan syukur. Haleluya. Datang di hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan naikkan syukur. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang padamu Tuhan, naikkan syukur. Haleluya. Oh, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu Tuhan. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan. Oh, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri di hadapan Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Yesus Kristus Tuhan. Ini kami Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah yang membangun kehidupan kami boleh menjadi seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu untuk bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memuji Tuhan, pemulihan terjadi di gereja ini. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di gereja ini. Ketika kami memuji Tuhan, kelepasan terjadi di gereja ini. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berapa banyak yang bersuka cita, lambaikan tangan. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan salam minimal 5 orang keluar dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan keluar dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita. Berikan senyuman yang terbaik. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kami mau nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku merasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sekali lagi, lakukan pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kami mau nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidup. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Dia baik, Dia baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kasih setianya, kasih setianya kasih setianya, kasih setianya kekal selamanya.
lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita rindu tetap memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan Raja mulia, haleluya. Sama-sama katakan Rajamu, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala cinta, sujud menyembah, penyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Segala cinta, sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia, amin. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang subur. Ketika firman Tuhan ditaburkan boleh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkaulah Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan
bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Ku rindu, setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Ku rindu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Saya undang semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari jemaat saja katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu datang di hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah, kami sembah Engkau Tuhan. Saya mengundang Pastor Raya. Raja, berdaulat atas hidupku, ku berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan.
Sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan, hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, memerintah atas hidup kami, Amin. berdaulat atas hidup kami. Ya, Kaulah Raja atas hidup kami, Bapa. Tuhan, biar pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Pujian penyembahan kami membawa harum bagi nama-Mu, Tuhan. Biar semua apa yang kami lakukan hari ini mendatangkan perkenanan-Mu, Tuhan. Kau hadir bersama dengan kami. Kau ada di tempat ini. Kami rindu, kami bukan sekedar rutinitas datang beribadah, tapi kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Kau. Oleh sebab itu nyatakan kehadiran-Mu. Lawat kami, jamah kami Tuhan. Hamba berdoa yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan, yang hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Mari jamah kami, lawat kami, berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu yang Kau sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidahnya, biar sungguh apapun yang dibicarakan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Biar firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu memerdekakan kami, dan berikan kami telinga seorang murid yang haus, yang rindu sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari ini. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya PDM Roni Apes atau Apes Pak? Apes ya, iya. Istri saya sudah ingatkan tadi, Pak, jangan salah sebut loh ya. Karena kalau apes itu sial ya, kalau di Jakarta tuh sial. Kalau Makassar saya tanya tadi sama juga katanya, apes. Jadi bukan Roni Apes Bapak Ibu ya, Roni Apes. Ya, Roni Apes. Pak Roni juga ternyata sepupu dengan Pak Frankie Deruter ya, Pak Roni ya. Sepupu saudara. Jadi dulu omahnya atau apa yang berjemaat di sini Pak Roni? Omah ya, omahnya juga dulu jemaat GUP, dulu sekolah minggunya juga di sini Pak Roni ya. Sekarang Pak Roni pendeta muda di GBI Pengayoman saudara. Datang dengan rekannya Pak Jimmy ya, Pak Jimmy selamat datang. Bapak Ibu buka hati, kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita. Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, Pak Roni terima kasih buat waktunya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Roni. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Terima kasih Bapak Gembala Pendeta Raya Ginting yang sudah memberikan kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Baru 30 orang. Shalom. Luar biasa, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Satu sukacita pagi hari ini, senang sekali boleh berkumpul bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saya percaya kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bertahta di atas pujian kita. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, maka sesuatu yang baru terjadi. Mujizat Tuhan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hatinya dihiburkan. Puji Tuhan, saya boleh berdiri pagi hari ini di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai itu adalah dokter di atas segala dokter. Adalah tabib di atas segala tabib. Dan tidak ada satupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan kita. Tepatnya minggu lalu, hari Selasa malam, sorenya sekitar pukul 6 sore, saya makan bakso. Ya. Tahu bakso?
Itu kesukaan favorit orang-orang di sini, ya. Saya makan bakso. Setelah saya makan bakso tidak terjadi apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu saya lanjut melayani karena ada pelayanan main gitar di Komsel. Lalu lanjut lagi di ibadah Komsel jam 7:30 malam. Selesai ibadah ternyata ada yang berulang tahun. Wow, makanannya enak-enak. Ada palu basah, ada babi rica, ada sate. Sayang sekali saya nggak panggil Pak Raya, ya, nggak panggil teman-teman di sini. Ya, singkat cerita, setelah makan bakso, makan lagi palu basah, sate, B2, babi rica. Pokoknya yang enak-enak. Padahal sudah makan, Bapak. Singkat cerita, pulang ke rumah, tengah malam, tiba-tiba sekitar jam 3:30 subuh, perut saya sakit, Bapak Ibu. Tiba-tiba sakit. Ya. Lalu maaf kata, saya ke kamar mandi, keluar, tahu? Air yang keluar. Mencret, Bapak Ibu. Itu yang pertama kali, sakit lalu mencret. Setelah itu jelang 10 menit, sakit lagi perut saya. Saya masuk lagi ke kamar mandi, mencret lagi. Subuhnya itu ada sekitar 3 kali. Lalu singkat cerita paginya kembali beraktivitas bekerja. Di pagi hari sakit lagi perut saya di saat bekerja. Lalu masuk lagi ke kamar mandi. Singkat cerita hari Rabu pagi itu kira-kira saya mencret itu ada sekitar 10 kali Bapak Ibu. Dan saya perhatikan tidak ada ampas. Ya, yang keluar itu air Bapak Ibu. Ya. Lalu saya rajin minum air putih karena memang kebiasaan saya itu selalu minum air, ya, air putih. Jarang sekali minum air berwarna. Nah, lalu singkat cerita malamnya saya istirahat di rumah, sudah janjian mau jalan sama ibu-ibu pendoa waktu itu, tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan akhirnya batal. Nah, di Rabu malam itu tiba-tiba saya merasakan perasaan yang tidak enak Bapak Ibu. Tidak enak sekali, kalau mencret saya bisa atasi. Ya, kalau pusing masih bisa atasi. Tidak masalah biar mencret berapa kali, saya tetap makan, saya tetap minum. Tetapi perasaan tidak enak. Saya rasakan perasaan tidak enak ini seperti mau mati rasanya. Ya, saya baru merasakan itu perasaan yang dibilang teman saya. Biasa ada teman saya, baru nih perasaan saya tidak enak. Goyang pandangannya, ya. Gelap pandangannya. Itu saya rasakan di Rabu malam itu Bapak Ibu. Singkat cerita, saya masuk ke kamar mandi, itu di dalam kamar mandi goyang dan gelap saya lihat Bapak Ibu. Dan pada saat itu saya sudah berpikir saya akan dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Karena saya merasakan perasaan yang tidak enak sekali. Tetapi tahukah saudara, saya tarik napas dalam-dalam karena susah bernapas dan perasaan tidak enak itu. Saya tarik napas dalam-dalam. Saya ingat Tuhan Yesus. Saya panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau penolongku. Sambil saya bernapas dalam-dalam, Tuhan Yesus, Engkau dokterku. Tuhan Yesus, Engkau tabibku yang ajaib. Tuhan Yesus, saya percaya kuasa-Mu. Tuhan Yesus, saya percaya mujizat-Mu. Kuasa-Mu tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saya juga pasti ditolong Tuhan Yesus. Sambil bernapas, saya juga pasti ditolong Tuhan Yesus. Sambil bernapas dalam-dalam. Tiba-tiba tahukah saudara, perasaan tidak enak itu mulai hilang. Masih mencret Bapak Ibu, masih pusing. Tetapi perasaan tidak enak itu sudah hilang. Saya terus berseru panggil nama Yesus. Lalu saya kasih tahu istri saya, tolong bikinkan saya air hangat. Lalu kasih garam. Ya. Lalu saya minum. Dan saya istirahat. Besok paginya hari Kamis,
saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saya merasakan tubuh saya sehat, saya merasakan tubuh saya segar, saya kembali beraktivitas, saya bisa menjemput tamu di bandara, ada tamu dari Surabaya datang, saya bisa jemput Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dari kesaksian saya ini saya mau bangun Bapak Ibu. Bangun iman Bapak Ibu Saudara. Mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, percaya nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang besar. Kuasanya tidak berubah. Kalau orang lain ditolong Tuhan, orang lain disembuhkan Tuhan, orang lain mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini, kita pasti ditolong Tuhan, kita pasti disembuhkan Tuhan, kita pasti dipulihkan Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tema firman Tuhan yang diberikan oleh Bapak Gembala, build people, ya, atau membangun orang atau membangun manusia. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang build people atau membangun orang atau membangun manusia. Yang sudah temukan ayat ini mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Orang bodoh adalah mereka yang memilih sesuka hati mereka. Dan pilihan itu akan berakibat sebuah penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya orang yang bijaksana, mereka tidak asal memilih. Tetapi mereka memiliki kriteria-kriteria yang benar di dalam memutuskan setiap pilihan. Dan akibatnya apa saudaraku? Hal itu akan menjadikan hidupnya berbahagia dan menjadi berkat. Good news, berita baiknya pagi hari ini. Jika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka pasti hidup kekal akan menjadi bagian dari saudara dan saya. Amin. Sorga yang kekal akan kita miliki di kemudian hari. Sebaliknya kalau kita memilih mamon, memilih harta dunia lebih daripada Yesus, meninggalkan Yesus karena harta dunia, meninggalkan Yesus karena kedudukan, meninggalkan Yesus karena jabatan. Akibatnya apa saudaraku? Kebinasaan Bapak Ibu. Dan berita baiknya Bapak Ibu yang hadir, saudara yang hadir pagi hari ini, saudara memilih Yesus yang akan membawa saudara kepada surga yang kekal. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, apa gunanya? Apa gunanya kita memiliki segala harta, seisi dunia ini, tetapi kalau kelak jiwa kita binasa. Amin. Itulah sebabnya pagi hari ini saya katakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena saudara memilih Yesus dalam hidup saudara. Dari ayat ini kita bisa belajar bersama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Benar, tetapi segala sesuatu belum tentu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dari ayat ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak boleh kita gunakan dengan sembarangan. Kemerdekaan yang kita sudah terima dari Tuhan Yesus tidak
kita gunakan untuk berbuat dosa. Dari ayat ini, Rasul Paulus mengingatkan kita. Di dalam setiap mengambil setiap keputusan, harus selalu bertanya terlebih dulu, apakah ini berguna? Apakah ini membangun hidup saya, membangun orang lain? Mari kita bertanya, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, apakah ini berguna? Apakah ini membangun hidup saya? Atau menghancurkan? Atau merusak orang lain? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dan berita baiknya pagi hari ini, kita harus menjadi orang-orang yang membangun orang lain. Amin. Kita harus berdampak. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita respect dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ada 3 cara hidup bijaksana agar supaya kita bisa berguna dan membangun orang lain. Yang pertama, pergunakan waktumu untuk hal yang membangun orang lain. Sama-sama katakan, pergunakan waktu untuk membangun orang lain. Mari kita lihat bersama-sama dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, yang sudah temukan katakan haleluya. Belum semua. Yang sudah temukan katakan haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Setiap hari Tuhan memberikan waktu yang sama kepada saudara dan saya. 24 jam dalam sehari. Ya, 1440 menit dalam sehari. 86.400 detik dalam sehari. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Amin. Itulah sebabnya tadi saya menyaksikan ya, pertolongan Tuhan. Waktu saya sakit minggu lalu saya berpikir yang aneh, Bapak Ibu. Karena perasaan tidak enak ini, ya, saya susah bernapas. Sudah timbul perasaan khawatir dalam diri saya. Apakah saya dipanggil Tuhan malam ini? Tetapi Tuhan masih mengasihi saya dan memberikan waktu untuk saya, untuk membangun orang lain, untuk berguna bagi orang lain. Apa yang kita kerjakan dengan waktu yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya 24 jam dalam sehari, apa yang kita kerjakan? Apakah hanya kita sibuk cari uang, cari uang, cari uang? Tidak salah Bapak Ibu. Kita semua butuh uang, amin. Untuk menghidupi keluarga kita, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak Ibu. Tetapi tahukah saudara, ketika kita diperbudak dengan uang, ketika kita diperbudak dengan pekerjaan, ketika kita diperbudak dengan hal-hal dunia ini, itu cara hidup yang tidak bijaksana. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan untuk membangun orang lain? Atau merusak orang lain? Atau menjatuhkan orang lain? Apakah kita sudah mempergunakan untuk hal-hal yang membangun diri kita maupun orang lain? Kita melakukan untuk perkara-perkara yang tidak penting. Kita melakukan hal-hal yang tidak berguna. Di waktu yang ada kita pergunakan untuk perkara-perkara yang justru merugikan dan tidak membangun orang lain. Mari kita merenungkan hari ini. Bagaimana kita mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan selama ini. Apakah kita pergunakan waktu itu untuk mencari jiwa? Oh, ada teman kita yang sakit. Kita ingat, kita pergi besuk teman kita. Kita ingat ada teman kita yang mulai lemah. Kita lihat sudah malas pergi ibadah. Malas ikut persekutuan.
kita datang besuk. Ini mempergunakan waktu untuk membangun orang lain Bapak Ibu. Mendoakan mereka, mengunjungi mereka, memberikan kekuatan, memberikan perhatian kepada mereka. Ini adalah contoh kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Mari kita evaluasi lagi dalam 24 jam setiap hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Apakah kita hanya sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak maksimal, sibuk tapi tidak membantu orang lain. Apakah kita sibuk dan menghabiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang salah, untuk hal-hal yang bodoh, untuk hal-hal yang sia-sia? Ataukah kita menghabiskan waktu kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk membangun orang lain, menguatkan mereka yang lemah, membangkitkan mereka yang terbelenggu, memberikan penghiburan bagi mereka yang putus asa, memberikan pengharapan bagi mereka yang dalam kesesakan. Seperti Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita mengajak saudara-saudara kita yang kita lihat mulai lemah, mulai undur, mulai tinggalkan persekutuan, jarang lagi berdoa. Mari kita besuk, menguatkan, memberikan penghiburan. Mengajak mereka kembali untuk datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Karena waktu ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Mari kita pergunakan waktu untuk hal-hal yang berguna dan membangun orang lain, hal-hal yang bermanfaat. Mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak sia-sia. Tidak sedikit orang setelah lanjut usia, ya, baru menyesal Bapak Ibu. Ya. Ingat, penyesalan selalu datang terlambat. Penyesalan selalu di belakang. Sayang sekali waktu saya muda, saya tidak mempergunakan waktu yang ada. Saya tidak ibadah sungguh-sungguh. Saya tidak setia iring Tuhan. Saya malas ibadah. Saya malas berdoa. Saya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang merusak diri saya. Bapak Ibu, sekitar 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu Bapak Ibu, kalau saya mengingat dan merenungkan kembali kehidupan saya, ya, bagaimana kehidupan saya itu rusak Bapak Ibu. Setiap malam yang saya kerjakan itu adalah dunia gelap. Setiap malam pulangnya subuh Bapak Ibu, ya, kumpul dengan teman-teman, ya, kumpul minum-minum, ya, pulang subuh, melakukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak membangun diri saya dan orang lain Bapak Ibu. Kalau saya merenungkan 25 tahun yang lalu, ya, 20 tahun yang lalu, bagaimana kehidupan yang sia-sia itu saya kerjakan di dalam kehidupan saya. Tetapi puji Tuhan, ketika saya mempergunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia iring Tuhan, maka Tuhan mengubah kehidupan saudara. Amin. Banyak berkat Tuhan yang saudara terima. Banyak mujizat Tuhan yang saudara terima. Banyak pertolongan Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan mengubah kehidupan saya. Tuhan yang kenal saya tahu bagaimana kehidupan saya. Ya. Yang tahu saya dari latar belakang orang yang tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tetapi Tuhan mengubah hidup saya. Ketika saya mencari, mempergunakan waktu untuk membawa hidup saya dekat dengan Tuhan. Seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Saya yakin dan percaya, engkau hadir pagi hari ini, engkau terima berkat yang baru pagi hari ini. Saya yakin dan percaya, ada berkat-berkat yang tak terduga yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Nah, hari ini berapapun usia kita Bapak Ibu, sebelum kita jatuh di dalam penyesalan-penyesalan di kemudian hari,
Marilah kita mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang berguna dan membangun orang lain. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang kedua, hanya memikirkan dan menerima apa yang berguna dan membangun orang lain. Colek kiri kananmu, katakan, terima yang berguna dan membangun orang lain. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jelas firman Tuhan mengajar kita, menasehati kita, menyuruh kita untuk memikirkan apa, saudaraku? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Tuhan menyuruh kita untuk memikirkan semuanya itu. Setiap hari kita akan menerima dalam hidup ini. Baik dan buruk akan kita terima dalam hidup ini. Setiap hari ada tawaran hal yang baik, ada tawaran hal yang buruk yang akan mendatangi hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah yang kita terima itu berguna dan membangun hidup kita dan membangun orang lain? Ataukah justru merusak dan menghancurkan? Apakah yang ditawarkan setiap hari itu sampah atau itu emas, Bapak Ibu? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menerima sampah atau kita mau menerima berlian, Bapak Ibu? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita terima apa yang berguna dan membangun diri kita dan membangun orang lain. Pertanyaannya pagi hari ini, apa yang kita terima setiap hari? Baik yang kita terima di mulut kita setiap hari, apakah itu baik, Bapak Ibu? Apakah itu berguna? Ya. Waktu kita makan, waktu kita minum. Firman Tuhan jelas di dalam Korintus tadi. Ya. Apa saja semua diperbolehkan, benar. Tetapi tidak semuanya berguna dan membangun, Bapak Ibu. Apa yang kita makan setiap hari, kita boleh bebas makan apa saja. Kita boleh bebas minum apa saja. Namun pertanyaannya, apakah yang masuk dalam mulut kita itu berguna untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, atau justru merusak dan membawa penyakit di dalam tubuh kita? Apakah itu akan membuat kita semakin kuat, semakin sehat? Atau sebaliknya, justru membuat kita semakin lemah dan mengalami banyak macam penyakit di dalam tubuh kita? Dari kesaksian tadi, Bapak Ibu, mari kita memilih makanan-makanan yang sehat. Begitu banyak makanan yang menggoda akhir-akhir ini, saudaraku, apalagi ya hamba-hamba Tuhan, ya Pak Pendeta, ya Pak Gembala, banyak undangan pastinya, ya. Ya, kadang-kadang dalam satu hari bisa undangan berapa kali kalau kita tidak kontrol ya mulut kita. Ya, apa saja masuk di dalam tubuh kita itu akan merusak dan akan mendatangkan sakit penyakit di dalam tubuh kita. Apakah kita makan makanan yang sehat? Apakah kita makan dengan cara yang benar? Ya. Nah, ini saudaraku, tidak sedikit orang percaya selalu berdoa minta kesehatan sama Tuhan. Berdoa minta tubuh yang sehat, Tuhan kasih saya kesehatan. Tuhan sehatkan saya, tetapi tidak kontrol mulutnya, tidak kontrol makanannya. Doa sama Tuhan minta kesehatan, tetapi apa saja di depan matanya, ya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ya semua dibabat, semua dimakan. Ya.
tidak menguasai mulut kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita sakit. Seperti yang saya saksikan tadi, Bapak Ibu sudah makan bakso, ya, jam 6 sore, lalu singkat cerita jam 8 lewat karena acara ulang tahun, makan enak lagi. Ya, setelah itu kena penyakit, sakit Bapak Ibu. Ya. Ada orang yang kena gula. Waktu ditanya, apakah Bapak Ibu ada keturunan gula? Tidak ada. Loh, kenapa bisa kena gula? Setiap hari makan minum yang manis-manis. Setiap hari minum minuman yang manis-manis. Ya, akhirnya apa, saudaraku? Hari demi hari gulanya naik, dan akhirnya kencing manis, Bapak Ibu. Ya. Tidak menguasai, tidak mengontrol mulut kita. Tiap hari ditabur gula di dalam tubuhnya, saudaraku. Akhirnya kena sakit gula, padahal tidak ada keturunan Bapak Ibu. Berita baiknya pagi hari ini, mari kita kontrol ya apa yang masuk dalam tubuh kita. Kalau itu berguna kita terima. Kalau itu membangun diri kita, membangun orang lain, mari kita terima. Tapi kalau itu akan merusak diri kita dan merusak orang lain, jangan kita terima. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lakukan apa yang berguna dan membangun. Sekali lagi yang ketiga, hanya melakukan apa yang berguna dan membangun. Apakah perkataan kita berguna dan membangun orang lain? Mungkin Bapak Ibu berkata mulut saya sendiri, terserah sesuka saya mau bilang apa. Ya, ini kan mulut saya. Kok kamu sewot? Ya. Kok kamu larang? Saya punya mulut saya sendiri. Saya mau berkata apa terserah saya. Berita baiknya pagi hari ini, apakah perkataan yang keluar dari mulut kita itu berguna dan membangun orang lain? Apakah selama ini kata-kata yang kita gunakan itu berguna dan membangun orang lain? Ataukah sebaliknya, kata-kata kita, perkataan kita, ucapan kita itu menyinggung, ya, itu menyakitkan orang lain. Ya. Perkataan kita seperti ya pedang, ya, yang menjambar, yang menyakitkan orang, yang membuat orang lemah, yang membuat orang kecewa, yang membuat orang undur dari Tuhan. Dan malas lagi ke gereja, malas lagi berdoa. Karena perkataan kita yang menyakitkan orang lain Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang sudah temukan, mari baca bersama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Apanya yang lama Pak Roni? Apanya? Tabiat-tabiat lama kita sudah berlalu. Apanya yang lama? Sifat-sifat lama kita sudah berlalu. Karakter-karakter lama kita sudah berlalu. Kalau dulu kita suka minum minuman keras, sekarang tidak lagi Bapak Ibu. Amin. Kalau dulu kita suka judi, sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita perokok yang satu hari bisa berapa bungkus Bapak Ibu? Ya. Sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita pemarah, sekarang kita tidak lagi ramah sama orang. Amin. Kalau dulu kita pak emosian, cepat emosi, sekarang tidak lagi. Kita murah hati, sabar. Kalau dulu kita suka tampar istri, sekarang tidak lagi. Tetapi sekarang istri suka ditampar pakai uang 100.000. Ya. Yang lama sudah berlalu. Tabiat lama itu sudah berlalu. Ya.
Kalau dulu kita pelit sekali, pelit sama istri. Ini mam, uang 5.000 ke pasar ya. Beli ikan, beli sayur, beli ayam 5.000. Pelit sekali. Ya. Firman Tuhan berkata apa? Orang pelit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kalau dulu kita pelit sama istri, sekarang tidak lagi. Ya, mam ini uang. Ada berkat kemarin. 100.000. Ya, beli sayur, beli ikan, beli telur, tempe. Cukup kalau 5.000 mana cukup Bapak Ibu. Ya. Yang lama sudah berlalu kata firman Tuhan. Yang baru itu sudah datang. Karakter lama sudah berlalu. Tabiat lama sudah berlalu. Sifat-sifat lama sudah berlalu. Yang baru itu sudah datang. Apanya yang baru? Sekarang kita jadi orang yang tidak pelit sama istri. Penyayang sama istri. Ya, mengasihi pekerjaan Tuhan. Selalu memberkati pekerjaan Tuhan. Memberkati orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Membantu mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sekarang kita murah hati. Ya, ini ciptaan yang baru. Ya. Diceritain, digosipin, sabar. Enggak pemarah lagi. Enggak balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Tetapi balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau dulu kita suka mengutuk orang, Tuhan itu kurang ajar, percuma pergi gereja itu. Ya, tapi sifatnya seperti itu. Kutuki dia Tuhan, kasih sakit penyakit Tuhan. Jangan berkati dia, sumpah serapa yang keluar dari mulut kita Bapak Ibu. Sekarang tidak lagi. Karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita memberkati musuh kita, amin. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita, amin. Kita balas yang jahat dengan yang baik. Tuhan berkati musuhku, berkati mereka yang membenciku, berkati mereka yang menghujatku, berkati mereka yang mengecewakanku, amin. Ini adalah orang-orang yang membangun, menjadi ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Kalau koro-koroan sekarang tidak koro-koroan Bapak Ibu. Tahu koro-koroan? Ya, koro-koroan sedikit-sedikit marah. Ya, sedikit-sedikit tersinggung. Itu orang-orang koro-koroan Bapak Ibu. Sekarang penuh kasih mesra. Sabar. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Bukan lagi kata-kata kebencian yang keluar dari mulut kita. Bukan lagi kata-kata permusuhan, bukan lagi kata-kata hasutan, bukan lagi kata-kata yang melemahkan, bukan lagi kata-kata yang menghancurkan iman. Tetapi semua di dalam setiap perkataan kita, tingkah laku kita, itu ada nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Amin, saudara. Mari kita lihat ayat yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Saya boleh undang pemain musik, WL Singers. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekarang mudah sekali kita berbuat dosa dengan jari kita Bapak Ibu. Dosa ada di jari kita. Ketika kita buka handphone kita. Ya. Seperti pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang duduk di bawah sana
Yang saudara buka adalah aplikasi Alkitab. Amin. Bukan yang lainnya. Supaya jangan ada dusta di antara kita. Amin. Karena sekarang di handphone kita banyak, saudaraku. Banyak pilihan. Ada WhatsApp. Ada apa lagi? Ya. Facebook, ada Instagram, ada banyak film di dalamnya Bapak Ibu. Ya. Apakah kita memilih menonton film-film yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya, di jari kita dosa mengintip. Dosa dekat dengan jari kita. Apakah yang kita tonton itu anak-anak muda pornografi? Ataukah kita menonton serial Kopi Tanpa Gula? Ini ada aktornya pagi hari ini di depan kita ini, ya. Ada namanya itu serial Kopi Tanpa Gula dan aktornya ini Bro Jimmy. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, ya. Bangkit dulu, ya, supaya dikenal sama jemaat Tuhan. Ini aktor, ya. Ya, dari serial Kopi Tanpa Gula yang bercerita tentang hidup ini pahit Bapak Ibu. Seperti kopi tanpa gula, ya. Kalau saudara penasaran, Bapak Ibu bisa lihat, ya, di YouTube ya. Bro Jim, ya. Kopi Tanpa Gula, ya, serial Kopi Tanpa Gula. Ya, aktornya pagi hari ini ada bersama-sama kita dan saya percaya kita akan diberkati, ya, dengan film tersebut, ya. Ketika kita nonton, kita sadar, ya, bahwa hidup ini butuh perjuangan. Bahwa hidup ini pahit, hidup ini keras. Kita harus bekerja, kita harus berjuang. Orait labora, berdoa dan bekerja. Amin, saudara. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saya mau bilang yang terakhir Bapak Ibu. Hasil karyamu, buah hidupmu, attitude-mu yang akan membuat engkau dihargai orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, hasil karyamu, buah hidupmu, attitude-mu yang akan membuat engkau dihargai orang. Dari orang muda sampai orang tua akan respect kepada kamu. Walaupun engkau masih muda. Karena apa saudaraku? Karena attitude-mu orang lain diberkati. Amin. Karena attitude kita orang lain dibangun. Orang lain dipulihkan. Sehingga orang respect. Dari muda, dari tua, semua respect dengan hidup kita. Amin Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menjadi orang-orang yang berguna. Mari kita menjadi orang-orang yang mau membangun orang lain. Kalau kita mau dihargai orang lain, maka kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Bukan hanya orang kaya yang kita hargai. Bukan hanya orang yang berduit yang kita hargai. Kita harus respect sama semua orang. Firman Tuhan berkata jangan memandang muka. Ketika ada orang kaya engkau memberi salam sampai kepalamu tertunduk ke bawah. Tetapi ketika engkau melihat orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, engkau membalikkan wajahmu. Saya percaya di sini tidak ada. Amin. Di sana di kutub utara banyak, ya. Tapi di sana sini banyak seperti itu. Amin, saudara. Boleh angkat tangan kita bersama-sama pagi hari ini. Dan kita bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Saya mau jadi teladan bagi orang lain. Saya mau berguna bagi orang lain. Saya mau membangun orang lain. Saya mau melakukan hasil karya yang terbaik bagi orang lain. Saya mau berbuah bagi orang lain. Saya mau memiliki attitude yang baik sehingga orang lain respect terhadap saya. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami sembah Engkau. Hanya Kau saja
yang kami sembah. Hanya Yesus saja yang kami muliakan. Kami menyembah-Mu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami. Tuhan, kuasai pikiran hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Tuhan dan penolong kami, Allah kami. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Engkau ditinggikan Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kami ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Supaya kami bisa berdampak bagi orang lain. Supaya kami bisa jadi teladan. Kami bisa berguna dan membangun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Berbuah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya kembalikan kepada WL, Brother Endro. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Iya. Saat ini sebelum kita akan memberikan persembahan, saya mengundang Pastor Ayah untuk mendoakan anak-anak Tuhan yang akan maju dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024. Saya persilakan Pastor Ayah. Shalom. Ya Bapak Ibu, bulan Februari tanggal 14 kita akan ada pemilihan. Mari kita menjadi warga negara jemaat yang bijaksana dalam memilih pemimpin, ya. Itu pesan saya, jadi warga negara atau jemaat anak Tuhan yang bijaksana memilih pemimpin, jangan hanya karena kita dikasih uang, ya, atau serangan fajar, ya, padahal kita nggak kenal, kita nggak tahu itu orang, tapi karena kita dikasih amplop, kita pilih aja saudara. Nah itu kurang bijaksana. Pastikan saudara memilih yang saudara tahu, saudara kenal, ya, terutama anak Tuhan. Itu pertama pesan saya. Pesan saya yang kedua, jangan ada konflik di antara kita saudara ya. Mungkin di sini ada yang 03, ada yang 02. Jangan ribut saudara ya. Siapapun presidennya, kita percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saya baru pulang dari pertemuan sinode
Hubdi, seluruh Indonesia, pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta juga ada yang berbeda-beda saudara. Ada yang 02, ada yang 03, tapi hubungan kami baik satu sama lain. Tidak ada gontok-gontokan ya, tidak ada menyerang. Wah kamu nggak bijak pilih 0 ini, kamu nggak apa alasan kamu, enggak lah, kita nggak mau itu. Kita yakini ya dengan pilihan kita masing-masing sesuai dengan hati nurani ya. Jadi ada yang 02 nggak apa-apa, ada yang 03 nggak apa-apa. Hubungan kita tetap baik satu sama lain, amin. Bahkan ada suami istri beda pilihan saudara ya, tapi masih tetap tidur sama-sama saudara ya. Jangan sampai karena beda pilihan suaminya disuruh tidur di ruang tamu. Jangan saudara ya, kita tetap hubungan baik. Pilihlah sesuai dengan hati nurani kita. Nah kita bersyukur jemaat kita Bu Angel caleg daerah mana Bu Angel? Dapil 2. Mungkin Bu Angel boleh cerita sedikit ya. Boleh share sedikit Bu Angel, kenapa Bu Angel jadi caleg, terus di daerah mana ya. Kalau Bu Angel kan kita kenal jemaat kita, pelayan Tuhan, anak Tuhan. Kita mau dukung supaya anak-anak Tuhan bisa jadi terang di pemerintahan, amin. Silakan Bu Angel. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, puji Tuhan, saya diberi kesempatan menjadi calon anggota legislatif itu di Dapil 2 yang meliputi Kecamatan Wajo, Talo. Wajo, Talo, ada yang tinggal di Wajo sini? Ada Pak Teddy. Di Talo ada ya, cuman nggak datang ya. Ada Talo, terus? Talo, Ujung Tanah. Apa? Ujung Tanah. Ujung Tanah? Nggak ada. Terus? Bontoala. Apa? Bontoala. Mentoala? Oh ada Mentoala, Pak Franky. Terus? Bontoala, terus Kepulauan Sangkarang. Kepulauan? Sangkarang. Ya itu, ya. Iya. Nomor berapa Bu Angel? Saya dari partai PSI nomor urut 6. Nah, jangan lupa 6 saudara ya. Katanya kalau menang BPJS gratis. Ya, Tuhan. Nggak tahu benar atau enggak saudara ya. Oke. Usahakan nanti kalau misalnya naik ya kami usahakan untuk bisa BPJS gratis buat masyarakat. Amin. Terus kalau untuk gereja? Untuk gereja? Oh itu pasti kalau untuk gereja ya pasti tenang. Nggak bercanda ya Bu Angel ya. Ada tagline nggak Bu Angel, dari Bu Angel tagline-nya apa? Apa ya? Saya sering lihat di IG-nya Bu Angel, wanita juga sama harus jadi berdampak buat bangsa gitu. Gimana Bu Angel? Ya, karena wanita itu punya hak juga untuk mewakili suara perempuan di parlemen. Amin ya. Kita mau doakan ya. Pak Roni juga ternyata tadi pembicara caleg juga ya Pak Roni ya. Caleg juga partai yang sama PSI ya. Pak Roni daerah mana Pak Roni? Ujung Pandang, Makassar, Rapocini ya. Dengan Pak Jimmy juga ya Pak Jimmy ternyata ya. Cuman DPRI ya. DPRI saudara ya. Ya kita doakan yang lain juga ada nanti, mungkin Wiwin bisa nih kayaknya jadi caleg Wiwin ya. Pak Emil juga, di Panyamin juga bisa saudara ya. Kita doakan jemaat kita ada caleg juga di tempat ini bisa berdampak. Kalau Pak Jimmy tagline-nya merdeka beribadah ya Pak Jimmy ya. Merdeka beribadah. Secara khusus kita orang-orang percaya ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa buat mereka yang memberikan hidupnya untuk berdampak bagi kota dan bangsa. Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang memberikan dirinya untuk jadi berkat, jadi terang di dunia politik, di pemerintahan. Biar sungguh Tuhan yang tolong semuanya. Hamba percaya kalau Engkau yang memilih mereka, Engkau yang memanggil mereka, Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang tolong. Hamba berdoa pengurapan Allah turun atas hidup mereka. Hikmat Allah, puayan Allah turun atas mereka. Karena kami percaya tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang memilih. Dan Tuhan bukakan jalan semuanya, Tuhan tolong mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Dan hamba berdoa buat jemaat di tempat ini,
Biar kami menjadi jemaat warga negara yang bijaksana dalam memilih. Kami memilih orang-orang pemimpin-pemimpin yang punya integritas, yang takut akan Tuhan, yang bertanggung jawab, yang anak Tuhan. Biar kami memilih karena kami peduli akan bangsa kami peduli akan kota kami. Karena kami percaya suara kami menentukan kota bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Para kolektan telah mempersiapkan diri di belakang. Baik, dan kita akan berdoa terlebih dahulu, waktu saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan tiba saja Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu. Dalam usaha pekerjaannya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik buat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita berikan yang terbaik. Raja mulia. Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah. Berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Waktu saya berikan. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Doa dan puasa akan dimulai hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di gereja jam 3 sore. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan latihan PAW jam 7 malam. Ibadah perdana GAP diadakan hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 dan akan diisi dengan kegiatan Bible Camp. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan melalui grup GAP. Bulan Februari kita akan belajar bersama dengan tema yang baru yaitu relationship. Kiranya tema ini menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, minggu depan kita kembali beribadah di tempat ini jam 10 pagi disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Teen and Kids juga diadakan di lantai 2. Dengan penuh sukacita,
kami sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ada perubahan liturgi dalam ibadah raya hari Minggu. Liturgi baru ini mencakup pelayanan doa khusus bagi jemaat yang merindukan keberlanjutan doa sebelum memulai ibadah. Semoga perubahan ini memperkaya pengalaman ibadah kita bersama. Dalam liturgi baru, pada hari Minggu pertama akan tersedia perjamuan kudus dan doa khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu kedua menawarkan ruang kesaksian bagi jemaat untuk berbagi pengalaman rohaniah mereka. Sementara pada minggu ketiga, kita akan melakukan deklarasi pengakuan iman Gereja Umum Protestan atau GUP. Pada hari Minggu keempat, setiap komisi akan memberikan persembahan pujian dan pada hari Minggu kelima, kita akan merayakan dan menyaksikan persembahan talenta dari Creative Ministry. Semoga rangkaian liturgi ini memperkaya spiritualitas dan kebersamaan kita dalam ibadah raya. Ibadah perdana Kompas dan Komwah akan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Kami menantikan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk datang bergabung bersama kami di ibadah perdana ini. Bagi jemaat yang belum dibaptis, kami membuka kelas katekisasi terhitung hari ini sampai akhir Januari. Dan kelas katekisasi akan dimulai tanggal 4 Februari setelah ibadah. Silakan bagi jemaat yang rindu daftarkan diri kepada sekretariat gereja dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu mengambil bagian pelayanan pembina atau pengajar sekolah minggu anak remaja bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Yuni. Bagi jemaat yang rindu memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan, diakonia, misi, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan Januari. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ibadah di GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. GUPDI itu adalah gereja utusan Pantekosta di Indonesia. Tadi mungkin ada salah audio. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ibadah gabungan atau ibadah komisi wanita itu akan dilakukan hari Selasa tanggal 20 lebih tepatnya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang tergabung dalam komunitas lansia untuk bisa tinggal sebentar setelah ibadah karena akan latihan bersama, karena akan tampil dalam performance pada Februari minggu keempat di bawah arahan Ibu Maya. Baik, dan saya undang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir mungkin bisa berdiri. Kita akan menyapa dan akan di follow up oleh tim full timer yang ada. Oke, saya undang semuanya untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa misi atau doa untuk menutup ibadah kita. Kita yakin dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan bahkan kami boleh dibekali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Iman kami semakin dibangun lepas hari Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu menaikkan pokok-pokok doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang mengetahui isi dari negara ini Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan berkati, mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan jamah berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah terjadi, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan Tuhan, atau pelanggaran kekuasaan bahkan korupsi tidak terjadi lagi di negara ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemilu di tahun ini Tuhan, pada tanggal 14 Februari biar masyarakat boleh datang ke setiap TPS yang ada untuk melakukan pemilihan dengan rasa takut akan Tuhan dan memilih kader-kader yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa untuk Kota Makassar Tuhan. Berkati untuk setiap gereja-gereja yang beribadah di Kota Makassar. Biarlah kami boleh beribadah dengan baik, dengan tidak ada rasa khawatir, karena Tuhan yang menjaga kota ini, Tuhan yang memberkati kota ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk gereja GUP Makassar Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala sekeluarga, full timer, untuk setiap majelis yang ada, untuk setiap komisi yang ada Tuhan berkati. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan, urapan yang baru daripada Tuhan. Sehingga tim yang ada boleh membangun jemaat untuk lebih baik lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu juga berdoa untuk saudara-saudara yang berhari ulang tahun dalam minggu berjalan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Umur yang baru biar Tuhan yang memberkati. Cita-cita dan harapan Tuhan cukupkan, Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhannya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh atau dalam keadaan sakit. Tuhan, Kau adalah tabib di segala tabib yang menyembuhkan, yang memberkati setiap obat dan makanan yang dikonsumsi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, bisa bersalam-salaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.